Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Di video ini saya akan memberikan tips mengelola keuangan keluarga saat Lebaran. Di luar kegembiraan menyambut Lebaran, ada satu hal yang sering membuat saya sedih. Banyak keluarga yang menghadapi masalah keuangan setelah keriaan Lebaran usai. Tidak pandang bulu, mulai dari asisten rumah tangga sampai teman di kantor. Semuanya pernah mengalami kasus serupa. Padahal ada banyak kiat untuk mengelola keuangan keluarga yang mudah dilakukan. Sebelum kita ulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, lalu like, serta komen. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Sebetulnya masalah ini masalah klasik, karena selalu berulang selesai Lebaran. Padahal saat Lebaran, pendapatan naik 2 kali lipat loh, karena ada THR. Tapi kenapa pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatan? Coba kita cari tahu alasannya. Yang pertama, pengeluaran naik berlipat karena harga bahan pokok naik. Yang kedua, ritual mudik yang tidak mungkin dilewatkan. Kemudian ada belanja pakaian baru, biaya mempercantik rumah, beli perhiasan, dan lain sebagainya. Dari beberapa alasan tersebut, penyebabnya sebetulnya pada satu hal sih, yaitu tidak ada prioritas dan tidak ada keberanian memotong konsumsi yang sebenarnya tidak perlu. Dalam beberapa kesempatan, saya pernah menghitung bahwa pendapatan plus THR itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Jadi seharusnya setelah Lebaran tidak usah berhutang. Lalu bagaimana caranya? Ada 4 langkah yang sebaiknya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pengeluaran selama Lebaran. Yang kedua, membuat prioritas pengeluaran. Yang ketiga, memutuskan anggaran Lebaran. Yang keempat, mengeksekusi anggaran yang sudah disusun. Mari kita lihat lebih detail masing-masing langkah tersebut. Yang pertama, menyusun pengeluaran. Buat daftar semua pengeluaran dengan dana yang dibutuhkan untuk masing-masing pengeluaran tersebut. Sebisa mungkin semua pengeluaran dicatat. Jangan sampai ada yang kelewat, terutama pengeluaran utama yang menghabiskan biaya besar. Semakin detail catatan kita, maka semakin akurat menggambarkan pola pengeluaran. Yang kedua, prioritas pengeluaran. Tidak semua pengeluaran itu penting. Ada yang penting, tapi banyak pula yang sekunder atau bahkan tersier. Pisahkan yang penting tersebut dengan yang nice to have dan paling mudah dikurangi ketika situasi keuangan menuntut. Nah, yang paling tahu soal prioritas ini ya kita sendiri atau keluarga kita. Jangan sampai menentukan prioritas dipengaruhi atau bahkan diatur oleh orang lain. Itu akan menyulitkan kita nantinya. Sebaiknya punya alasan yang kuat dalam menentukan prioritas sebuah pengeluaran, sehingga saat nanti digoyang oleh tuntutan situasi, kita cukup kuat mempertahankan prioritas yang sudah dibuat. Yang ketiga, anggaran Lebaran. Berdasarkan rencana pengeluaran yang sudah dibuat, kita membandingkan rencana pengeluaran dengan pendapatan. Cukup tidak pendapatan untuk membiayai rencana pengeluaran yang telah disusun. Jika pendapatan cukup, itu sangat menyenangkan, tidak perlu memangkas apa-apa. Yang jadi soal, pendapatan seringkali tidak cukup. Rencana pengeluaran biasanya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Ada gap antara keinginan dan kenyataan. Kalau begitu, perlu memangkas pengeluaran.
Memangkas pengeluaran dilakukan berdasarkan prioritas yang sudah dibuat di awal. Alhasil, kita sudah membuat anggaran atau rencana pengeluaran yang disesuaikan dengan pendapatan. Di atas kertas sudah ada rencana anggaran yang secara keuangan sehat atau tidak lebih besar pengeluaran dari pendapatan, dan dibuat berdasarkan prioritas yang mencerminkan kepentingan dan urgensi kita. Yang keempat, mengeksekusi anggaran. Ini yang paling sulit. Ketika Lebaran datang, kita harus memangkas pengeluaran dan disiplin dengan anggaran yang sudah dibuat. Banyak yang gagal di sini karena memang tidak mudah mengubah gaya hidup. Ribuan alasan dibuat untuk menjustifikasi pengeluaran yang ada. Saya pun beberapa kali gagal, tidak bisa mematuhi anggaran yang sudah saya buat. Kuncinya apa? Kuncinya terletak di bagaimana kita sepakat dengan prioritas yang sudah dibuat. Makanya, saat menyusun prioritas harus melibatkan anggota keluarga. Sehingga saat pengeluaran dikurangi, anggota keluarga paham alasannya dan karena itu mensupport. Banyak yang tidak pernah melakukan exercise ini saat menghadapi Lebaran, tidak pernah menghitung berapa sebenarnya pengeluaran, tidak tahu bagaimana pola pengeluaran, dan tidak menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang terjadi, pokoknya mumpung Lebaran, konsumsi digenjot habis. Ketika kebutuhan datang, semuanya dinikmati dan tidak dipilah dulu mana yang utama dan mana yang sekunder. Akibatnya, sangat wajar pendapatan menjadi tidak cukup. Semoga Anda bisa mengelola keuangan keluarga Anda dengan lebih baik. Salah satunya dengan melakukan langkah-langkah ini sehingga tidak menghadapi masalah keuangan setelah hari raya berakhir. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komennya. Semoga Anda tetap sehat saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Salam tempel, salam oke, salam semangat, dan salam menabung.